sampai saat ini karena memang pembinaan baru kita akan umumkan nanti siang. Petani sepertinya tertarik ya, khususnya pada beberapa varietas. Yang saya lihat adalah varietas 14. Sepertinya mereka cukup antusias mau menerima karena memang pertanamannya cukup bagus, hasilnya juga cukup lumayan. Lalu yang lainnya varietas Invari 19, Mbak. Iya, 19 itu memang terkenal tahan terhadap hama penggerek batang. Ya, karena ini musuhnya petani. Iya, jadi mereka berharap dengan penggunaan varietas 19 minimal satu penyakit atau satu OPT sudah bisa teratasi. Jadi sebetulnya Badan Litbang melalui Balai Besar Padi di Sukamandi itu sudah memproduksi benih berbagai macam klasifikasi, ada benih sumber, ya benih sebar dan lain sebagainya yang bisa kita peroleh untuk dikembangkan di daerah. Tapi jangan lupa kita juga punya penangkar-penangkar lokal yang dapat memanfaatkan benih-benih ini untuk dikembangkan sendiri di wilayahnya. Jadi tidak perlu jauh-jauh harus ke Sukamandi, tetapi melalui penangkar lokal mereka bisa memperoleh benih ini karena sudah terdampingi dan sudah bersertifikat dari BSP. Ya. Jadi kalau untuk benih yang masih berlabel seperti FS dan sebagainya itu memang masih bisa dikembangkan. Jadi masih bisa ditanam satu atau dua kali tanam lagi hasilnya. Jadi tidak langsung untuk dikonsumsi karena sayang. Ya, jadi memang sebaiknya untuk dikembangkan lagi. Tiga, dua, satu. Bismillah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa tanaman padi yang akan dipanen pada kesempatan pagi hari ini merupakan varietas Invari 14. Untuk itu malah kita aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu para undangan dimohon untuk kembali ke tempat. melaksanakan tugas-tugas dari instansi yang terkait khususnya dalam pola tanam
Ini kami mohon maaf karena kami manusia biasa banyak kekurangan-kekurangan bagi kami, sehingga ke depan apa yang telah disampaikan oleh secara menyeluruh Bajang dalam kemulatan panen uji paritas ini ada dulu. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Blitar beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Bapak Sekretaris Daerah beserta staf, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar beserta staf, Bapak Kepala BP4K Kabupaten Blitar beserta staf, Bapak Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar beserta staf, Bapak Camat Talun dan Bapak Lurah Bajang beserta aparat, Bapak Kapol Pres atau yang mewakili, para Menteri Tani, POPT dan Koordinator BPP Kabupaten Blitar, kawan-kawan penyuluh Kabupaten Blitar, para ketua Gapotan, serta pengurus kelompok tani Kecamatan Talun, rekan-rekan sponsor PT Petrokimia, Grup Gresik, dan PT Singenta, dan satu lagi tadi apa? Masih di bawah Petro, ya. Masyarakat tani di wilayah Talun yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul di sawah yang indah untuk melaksanakan temulabak. Bapak Wakil Bupati, saya akan laporkan sedikit. Masyarakat Blitar itu beda, Pak. Memang beda. Saya tahu. Kenapa nanti berikutnya. Petaninya progresif, aktif, haus teknologi, sehingga kalau untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi, sangat gampang, sangat gampang. Yang sudah tidak tahan wereng, tidak tahan gas, dan lain sebagainya. Ciherang sudah sekian tahun, dulunya juga nggak ada. Sehingga suatu saat perkiraan saya juga akan berganti dengan yang lebih baik. Varietas-varietas inilah calon penggantinya. Ini pekerjaan Badan Litbang, terutama di Sukamandi, menghasilkan varietas. Kami ditugaskan untuk memperkenalkan ke seluruh Indonesia. Tentu saja kalau di Jawa Timur, di Jawa Timur. Jadi bukan hanya di Blitar saja, mulai dari Ngawi, Madiun, Nganjuk, Pasuruan, Bojonegoro, ada semua yang seperti ini, Bapak. Harapan kami, mana yang terbaik di Blitar produktivitasnya, silakan nanti Bapak Ibu kelompok tani pilih mana yang disukai. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan, dan saya yakin dengan semangat petaninya, semangat kelompok tani yang progresif, saya yakin produktivitas padi di Kabupaten Blitar akan mudah ditingkatkan. Informasi yang kami peroleh, rata-rata produktivitas padi di Blitar 6, hasil ubinan dari beberapa varietas padi sudah di atas 7
ton per hektar. Kalau saya ambil kasarnya meningkat 1 ton dibanding varietas yang sudah lama. Insya Allah suatu saat lama-kelamaan, karena semuanya butuh proses, produksi padi di Blitar bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Jawa Timur ditarget menyumbang 50% dari surplus 10 juta ton beras nasional. Wakil Bupati. Jadi 5 juta ton beras harus ditanggung oleh Jawa Timur. Informasi yang kami peroleh. Semua pihak yakin 50% itu cukup banyak. 50%-nya lagi dibagi 30 sekian provinsi. Luar biasa Jawa Timur. Makanya itu upaya peningkatan produksi padi masih terus diperlukan. Dari target Pak Presiden 2014 harus surplus 10 juta ton. 5 juta tonnya harus dari Jawa Timur. Maka itu kami mengajak kawan-kawan, terutama pemilik lahan, para petani. Kalau saya nggak punya sawah, saya nggak punya sawah. Mari kita tidak henti-hentinya berinovasi, meningkatkan produksi, supaya target Jawa Timur bisa tercapai. Sedikit lagi, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan bersama ini pada Litbang, pemerintah daerah, ya, dengan semua SKPD-nya, antara lain di wilayah ini, saya ibaratkan apa? Tetesan minyak di atas kertas. Jadi kalau kertas ini ditetesin minyak, apa yang terjadi? Kita teteskan minyak di atas kertas ini, yang terjadi apa? Minyak itu akan menyebar. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Menyebar. Itulah diseminasi, prinsip transfer teknologi. Jadi minyak sebagai teknologinya diharapkan akan menyebar. Teknologinya apa? Varietas unggul baru. Cara tanam jajar legowo, walaupun ini sudah lama sebenarnya. Pemupukan berimbang, termasuk penggunaan pupuk organik yang lahan kita dalam kondisi sakit. Pengendalian hama penyakit yang harus pengamatan dininya intensif. Jangan sampai kita ke sawah, tahu-tahu sudah ratusan orang ada di dalam rumpun. Sudah terlambat. Kalau dilakukan pengamatan dini, insya Allah tidak akan terjadi seperti kawan-kawan di tempat lain. Kalian petani, kelompok tani, gapoktan, apakah nelpon, apakah beranjang sana, apakah melalui fax, untuk berkomunikasi. Siapa tahu ada hal-hal yang kami punya yang diperlukan, atau mungkin kami perlu masukan apa, silakan. Jadi hampir setiap minggu kantor kami dikunjungi oleh bapak-bapak kelompok tani, siswa mulai dari TK sampai SMA dan bahkan mahasiswa. Silahkan berkunjung ke BPT Jawa Timur, kami membuka pintu seluas-luasnya. Terakhir, kalau ada kurangnya anggota kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan seluruh jajarannya, sampai dengan ke petani, pemilik lahan, tempat untuk uji varietas. Mudah-mudahan kerjasama yang baik
ini bisa berlanjut di masa yang akan datang dalam rangka kepentingan bersama kita semua, menyediakan pangan yang sangat universal, tidak tergantung bayi, orang dewasa, orang tua, semuanya butuh pangan. Sampai saat ini beras masih yang utama, sehingga perhatian ke beras, produksi beras, produktivitas beras masih menjadi yang utama. Saya kira demikian Bapak sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya sampaikan sukses kepada pemerintah Kabupaten Blitar dengan seluruh jajarannya. Saya yakin, tadi saya ngintip lewat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Blitar ini sudah surplus apa masih minus? Sudah surplus. Alhamdulillah. Kita hendaknya tidak puas dengan surplus yang ada. Angkanya mohon maaf Pak Kadis, Pak Wakil Bupati juga saya belum pas tahu. Ini perlu ditingkatkan terus. Mari kita bekerja bersama-sama. Karena kalau bekerja sendiri hasilnya kurang maksimal. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak juga dari tamu yang lain, baik itu dari pimpinan Petrokimia Gresik dan sponsor yang lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, dan tentunya tadi saya ngajak beberapa rombongan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, ada Bapak Insinyur Eko, kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga hadir, Bapak Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, ini Pak Molan, ini juga petani, juga peternak beliau itu, Pak Unsur Priyo, ini dari BP4K ya itu. Juga yang saya hormati Bapak-Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Daramil atau yang mewakili. Mohon maaf agak panas tapi ini vitamin Pak, ini vitamin, semakin sehat nanti itu. Kemudian juga yang saya hormati Pak Lurah Bajang bersama Pak Lurah Kepala Desa yang lain sekecamatan Talun, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota kelompok tani yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Lancar tanpa halangan suatu apapun. Kemudian bapak-bapak, ibu sekalian, terus terang saya kalau diundang oleh kelompok tani ini sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan petani ini adalah unggulan kita Pak Didik, luar biasa. Tadi itu saya juga dididik oleh Pak Eko, jadi Pak Didik menyampaikan untuk kondisi Blitar pertaniannya. Ini justru Kabupaten Blitar ini kelebihan stok pangan ini sampai 80.000 ton, luar biasa. Jadi melebihi target yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Musim penghujan yang berkepanjangan ini punya dampak yang luar biasa, dan yang tentunya ada ya sedikit kelompok tani kita itu tidak senang pakai varietas yang terakhir. Dulu IR64, kalau nggak IR64 nggak suka itu. Tapi sebetulnya kan harus mengikuti perkembangan, Sekarang malah justru lebih canggih lagi. Kita hadir di sini ada Impari 10, ada Impari 14, ada Impari 18, ada Impari 19, bahkan ada yaitu varietas ini padi Hibat Jatim 2. Ini sangat luar biasa. Dan yang menarik ini tadi saya membaca ini kok tekstur nasinya itu pulen ya ini. Jadi kita ini kalau makan nasi, kalau nasinya enggak pulen itu nampaknya enggak pas ya Pak Camat ya, enggak pas. Nah inilah, oleh karena itu kalau kita lihat sekarang ini warga petani Mudi Makmur ya, Maju Makmur, Marsudi Tani 6 ya, Marsudi Tani Makmur ya. Jadi luar biasa. Ya terus terang Pak Didik,
untuk Kabupaten Blitar, termasuk khususnya Bajang Kawron ini petaninya luar biasa, maju sekali, dan ini termasuk andalan kita kelompok tani ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok tani ini. Jadi nampaknya petani kita di bawah bimbingan teman-teman PPL, di bawah teman-teman Menteri Pertanian, dan tentunya yang ikuti perkembangan teknologi yang luar biasa, penerapan Sabta Usaha Tani di Kabupaten Blitar ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik. Apakah itu pemilihan bibit unggulnya, apakah itu pengolahan sawahnya yang benar dan bagus. Jadi kalau ada Jajar Legowo ini, saya itu kalau pagi jalan-jalan dengan Pak Priyo ini, selalu yang kita bicarakan, kita diskusikan itu adalah pola Jajar Legowo. Kalau sistem tackle itu sebetulnya sudah tertinggal, meskipun Jajar Legowo itu pernah dilaksanakan, namun tenggelam, sekarang muncul lagi. Dan ternyata sistem Jajar Legowo itu sangat bagus. Jadi termasuk yaitu sistem pengairannya cukup bagus, ya, cukup baik untuk Kabupaten Blitar. Kemudian di samping itu pola pemberantasan hamanya juga sangat bagus, dan tentunya adalah pemupukannya juga baik, serta pasca panennya itu warga petani kita juga betul-betul mengikuti petunjuk PPL, dan tentunya pasca panen ini adalah pemasaran yang penting. Dan tentunya kami juga ngajak Kepala Dinas Perdagangan ini, untuk Kabupaten Blitar itu sudah ada resi gudang. Namanya resi gudang ini adalah gudang yang dibangun oleh pemerintah, yang letaknya itu di Talun, baratnya Polres. Itu maksudnya petani ini kalau panen harganya itu jelek, itu bisa disimpan di gudang sana, dititipkan di gudang sana, dan itu diberi sertifikat. Ya, sertifikatnya yang diberikan oleh resi gudang ini bisa untuk jaminan ke bank, itu sebetulnya di sana. Namun ini karena masih baru berjalan, tentunya belum sesuai harapan kita, ya Pak Molan. Nanti bapak-bapak dari petani silahkan untuk berhubungan dengan resi gudang yang letaknya itu di baratnya Polres Kabupaten Blitar di Talun Pasir Raja itu. Biasa, tanpa terobosan-terobosan di bidang teknologi pertanian ini, ya tidak mungkin kebutuhan pangan masyarakat itu bisa dipenuhi. Yang jelas saya menyampaikan terima kasih atas nama masyarakat, atas nama pemerintah daerah, dengan jerih payah dari teman-teman BPPT. Akhirnya ya untuk petani kita selalu ada bimbingan-bimbingan untuk memilih bibit unggul yang tahan penyakit, termasuk yaitu yang sekarang Impari 10, kemudian Impari 14, 18, 19, dan varietas Dipa yang Jawa Timur 2 ini, yang tentunya ini hasilnya juga lebih besar, kemudian umurnya juga lebih pendek dan tahan terhadap penyakit. Inilah yang menjadi pilihan kita semua. Harapan kami Bapak Ibu sekalian, para petani yang ada di Bajang, Kecamatan Talun ini bisa menularkan kepada kelompok tani di luar Kecamatan Talun, di luar Bajang maupun Kawron ini. Dan salam sejahtera bagi Nabi dan Rasul kekasihmu selalu. Semoga engkau berkenan mengabulkannya. Usulan kami yang kedua, yang tadi untuk Bapak Wakil Bupati, untuk secara tradisional untuk susuk wangan itu sebenarnya sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah di kelompok tani Margi Tani 1 sampai 6 itu sudah berjalan sekian tahun untuk mengadakan rembuk kelompok. Jadi untuk pelaksanaan susuk wangan itu sudah dilakukan setiap bulan sekali. Dari kelompok tani Tawang Makmur, Dusun Tawang, Desa Bedol Sewu. Di kelompok tani kami ini umurnya sebenarnya masih 2 tahun 6 bulan. Ada satu permasalahan yang dirasakan kelompok tani kami sampai saat ini belum terselesaikan, belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu berkaitan dengan pengairan atau menerapkan
teknologi 532 itu organik, NPK dan urea. Yang ingin kami tanyakan Pak, bahwa kelompok tani ini ingin mendapatkan akses pertanian. Nama saya Mujono Pak, saya ketua kelompok Maju Tani 4. Lingkungan saya Bajang paling selatan, juga mewakili satu kelurahan Bajang. Pertanyaan dan pernyataan saya Pak, kalau dilihat dari situasi dan kondisi di lapangan untuk saat ini, uji varietas saya akui jempol, bagus. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait, terutama pendukung baik dari Petro ataupun Sugenta. Ke pengairan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian 3 orang penanya. Bapak Ibu hadirin semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat pada panjenengan, mengingat Bapak narasumber waktunya juga sudah terbatas, maka session kita cukupi sekian. Untuk selanjutnya nanti kita tanggapi yang sudah disampaikan oleh warga. Demikian, kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati mohon untuk disampaikan oleh Bapak. Silahkan saja Bapak diajukan lewat proposal ya. Termasuk kalau ada kepentingan para petani ini, silahkan dimasukkan dalam musreng. Apakah musrenbang tingkat desa, kecamatan dan seterusnya. Insya Allah dari Bapak-Bapak SKPD yang terkait akan mengkaji dan memperhatikan masalah-masalah itu. Di sini ada Pak Eko, Kepala Dinas Pertanian, ada Pak Pandi, Insinyur Supandi dari Hudbun, ada dari Ketahanan Pangan Pak Insinyur Indra Gunawan, ada Pak Insinyur Priyo dari BP4K, ini Pak Molan ini dari Perdagangan, ini ikut semua. Jadi silahkan, kalau tidak cukup di sini datang aja ke kantor sana, ya, ke kantor sana konsultasi. Kalau tidak gitu ada acara diundang lah beliau-beliau itu, silahkan. Tapi pada dasarnya silahkan semua itu diusulkan lewat musyawarah di tingkat desa maupun kelurahan. Apalagi Pak Lurah ini nampaknya sangat respon terhadap kepentingan masyarakat. Ini ada Pak Lurah Kamulan, ada Pak Lurah Kaweron, ini ada Pak Lurah Bajang. Ini kelihatannya keren tapi sabar ini. Beliau itu wajahnya lembut, wajahnya itu wajah keren itu ya keren ya. Tapi hatinya lembut itu, makanya istrinya juga setia itu. Itu kan Bu Lurah itu. Itu Bu Lurah yang dulu ya itu ya. Masih tetap yang dulu ya itu. Bu Jito ya. Saya pikir sudah ganti itu. Ya kita doakan aja lah Lurah Bajang bisa sehat, awet ngomong rakyat Bajang. Saya dengar Pak Lurah Bajang ini gandoli terus dengan rakyatnya. Terus kemudian ada satu lagi yang menarik tadi, masalah sampah ya. Masalah sampah. Jadi masalah sampah ini dari Kelurahan Bajang. Varietas ini
Insya Allah pagi ini dijadwalkan Bapak Bupati Blitar, kemudian Kepala BPTP Jawa Timur, Bapak Camat, serta perangkat kelurahan, disertai seluruh anggota kelompok tani akan hadir di lahan uji varietas ini.